9 naga emas di dalam tubuhku, ditekan oleh racun dingin. Hanya dengan menemukan wanita bertubuh Phoenix sejati untuk berlatih ganda, baru bisa menetralkan racun. Kamu siapa? Mau enggak? Tidak bagus. Racun dinginku akan meledak. Pelankan sedikit. Aku nggak tahan. Wanita ini ternyata bertubuh Phoenix sejati, membantu menekan racun dinginku, memulihkan kekuatan satu naga. Penampilanmu tadi malam sangat memuaskan. Isi saja ceknya sesukamu. Aku belum pernah lihat orang yang tak tahu malu seperti ini. Setelah tidur langsung kabur. Anggap aku apa? Ketua, kamu mabuk dan salah kamar tadi malam. Tamu di kamar ini namanya Lin Feng. Dia itu siapa? Lin Feng, umur 28 tahun. Dia mau menikah masuk ke keluarga Ye, jadi menantu lelaki. Cuma seorang menantu lelaki masuk? Berani keluarkan cek kosong begini untuk menghinaku? Ketua, perlu aku tangkap orangnya? Suruh Kepala Siang Liu pergi. Kalau Kepala Siang Liu sudah bertindak, pasti mati atau cacat. Masalah kehilangan malam pertamaku tidak boleh bocor. Habiskan saja dia. Diterima. Hormat pada pemimpin istana. Hormat pada pemimpin istana. Kalian datang buat apa? Pemimpin istana, racun dingin di tubuhmu. Bagaimana? Untuk sementara, sudah ditekan. Anda adalah pemimpin istana Yama. Kalau Anda sampai celaka, kami 3.000 murid harus bagaimana? Mantu Bagokti. Sudah. Ada hal lain? Bawahan telah menyelidiki, jamur naga darah akan muncul di lelang Jiangzu. Ini akan menjadi obat spiritual terbaik untuk menyembuhkan racun dingin di tubuhmu. Bagus. Aku akan lihat nanti. Bawahan mohon pamit. Ada aura pembunuhan. Meski tidak kenal kamu, tapi menghina ketua sama saja dengan mati. Dah, ya? Apa? Tidak mungkin. Tingkat bahaya target meningkat ke level tertinggi. Semuanya, serang. Masih belum menyerah ya. Dia. Bagaimana dia melakukannya? Dia pergi kemana? Hilang. Aku juga tidak melihatnya. Aku di sini. Katakan, siapa yang mengirim kalian untuk membunuhku? Cepat, tangkap dia. Kakinya lumayan putih ya. Kamu. Aku tidak bisa bergerak. Apa kamu sadar tidak bisa bergerak? Aku sudah menekan titik akupunkturmu. Hukumanmu adalah diam di sini selama 1 hari.
Tolong, Ketua. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Lin Feng. Dari mana hakmu datang ke sini? Ayahku, bertahun-tahun lalu, dengan keluarga Ye, menandatangani perjanjian pertunangan. Aku terpaksa menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Lin Feng. Pertunangan itu urusan generasi tua. Tidak mungkin ada hubungan antara kita. Lupakan saja. Jangan salah paham. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Hahaha. Pura-pura. Terus saja berpura-pura. Orang kecil sepertimu mengikat tali sepatu putriku saja tidak pantas. Bukan tante. Apa otakmu ada masalah? Kamu berani memanggilku tante? Kalau tidak memanggilmu tante, harus panggil apa? Memanggilmu sayang? Aku. Lin Feng, kamu pasti bermimpi ingin menikah masuk ke keluarga kami, keluarga Ye, benar kan? Di kartu ini ada 100.000. Anggap saja aku sedang berbaik hati. Mulai sekarang, jangan ganggu lagi putriku. Baiklah. Kalau begitu, berikan surat perjanjian pertunangan itu padaku. Kamu. Apa maumu? Mulai sekarang, antara aku dan keluarga Ye, tidak ada lagi hubungan. Dia berani membatalkan pertunangan denganku? Lin Feng, dengarkan baik-baik. Akulah yang meninggalkanmu. Akulah yang membatalkan pertunangan ini. Mungkinkah dia adalah... Lin Feng, beraninya kau bicara jelaskan. Apa kau merasa tak pantas denganku makanya kau batalkan pertunangan kita? Tidak. Aku merasa kau yang tak pantas denganku. Apa katamu? Tunggu dulu. Dia adalah Ouyang Tian, yang sangat berpengaruh di kota Jiangcheng. Banyak pejabat dan bangsawan ingin mendekatinya. Ouyang Tian. Pemimpin istana. Jangan ungkap identitasku di depan orang biasa. Kalian jangan ganggu lagi, Tuan Lin. Dia cuma menantu yang menikah masuk. Jangan tertipu olehnya. Pikiranmu sempit, minggir. Tuan Lin, boleh kita bicara sebentar? Kenapa, Ouyang Tian? Sangat menghormati Lin Feng. HMTH. Ketua, aku sudah tahu Lin Feng ada di lelang ini. Kepala Siang Liu masih belum bisa dihubungi. Belum. Kepala Siang Liu belum menyingkirkan pemuda itu. Apa mungkin ada masalah? Jadi ini acara lelangnya. Kau memang di sini. Ketua Qin, apa maksudmu ini? Dia tidak takut? Lelang hari ini kok datang 2 orang penting ini. Dia itu ketua, geng. Ini adalah ketua geng Zuke, Qin Fei Sui. Sedangkan Tuan Lin adalah... Aku adalah menantu yang menikah masuk ke keluarga Ye Lin Feng. Tuan Lin, ya? Bisa minum teh dan ngobrol sebentar? Maaf, aku tidak punya waktu. Nanti saja. HMTH. Kaos kaki hitamnya bagus. Cuma menantu masuk, berani menolak ketua? Dia bisa lolos dari kejaran kepala Siang Liu dan kenal dengan Ouyang Tian. Orang ini tidak biasa. Aku ingin lihat. Dia datang ke lelang untuk apa? Para hadirin sekalian, lelang resmi dimulai. Bintang utama lelang kali ini, jamur Lingzi Naga Darah. Konon, katanya benda ini bisa menyembuhkan orang yang sekarat. Sekaligus membuat wanita bersinar dan memesona. Harga buka 100 juta. Ya ampun, harga bukanya setinggi itu. 110 juta. Saya, Dawang, tawar 300 juta. Tolong beri saya muka. Itu CEO grup Dawang. Di sini sepertinya tidak ada yang berani melawannya. Dia mau apa? 1 miliar. Orang ini gila? Tawar 1 miliar?
Selanjutnya, saya mau menyalakan lentera langit. Wah, dia berani menyalakan lentera langit. Hanya orang yang asetnya miliaran yang berani menyalakan lentera langit. Lin Feng dapat uang dari mana? Nah, apa itu menyalakan lentera langit? Itu cara main tertinggi di rumah lelang. Siapapun yang menawar, dia akan menawar lebih tinggi 1 kali dari penawar lain. Apa? Kamu ini sengaja nggak ngasih muka ya? Gak usah bercanda, bro. Muka apa yang kamu punya? Oke, kamu berani ya? Sungguh bodoh dan tak tahu apa-apa. Berani-beraninya mengancam Raja Neraka. Kalau sampai kamu dibiarkan hidup keluar dari balai lelang ini, aku bukan Cao Dawang. Haha. Lin Feng, kamu berani menyalakan lentera langit, berani nawar lebih tinggi dari Bos Zhao. Kamu emang pengen cari mati ya? Jangan harap aku bantu. Si gegabah ini udah nyakitin Bos Zhao. Hari ini pasti nggak bakal bisa keluar dari balai lelang ini. Bukan kalian sekeluarga-keluarga anjing ya? Kok bisa segitu ributnya? Wanita tua. Kamu, Dasar terkutuk, kamu berani bilang kami anjing. Ibu, Bos Chow. Ternyata di sini, kamu kan yang kemarin malam naruh obat di gelasku ya? Karena diracuni, aku jadi kehilangan keperawanan sama Lin Feng. Jangan asal nuduh. Nuduh orang harus ada buktinya. Masih pura-pura ya? Ini buktinya. Nyinggung Geng Zu ke ini akhirnya. Tuan Lin jamur Lingzi darah naga yang Tuan beli silahkan bayar di dalam. Oke, terima kasih. Sekarang bisa minum teh bareng enggak? Kok kamu di sini? Jamur darahnya udah aku beli pakai uang. Bukannya udah aku kasih 1 cek. Kenapa masih nempel terus? Kamu cuma menantu yang numpang hidup miskin dan melarat. Cek kosong. Buat apa? Kalau gitu, bilang aja. Gimana? Baru mau kasih jamur darahnya ke aku. Nikah sama aku. Apa katamu? Kakek saya kesehatannya tidak baik. Terus-terusan mendesak saya untuk menikah. Kamu dan saya nikah palsu untuk membawa keberuntungan. Setahun kemudian kita selesai. Tak kusangka kamu cukup berbakti. Tapi, kenapa aku harus membantumu? Jamur darah naga ini sudah kubeli dengan uang. Nikah denganku, ini jadi milikmu. Aku tolak. Tanpa aku, kamu keluar, akan dibunuh oleh Zhao Dawan. Dia tidak punya kemampuan itu. Jiangzu luas sekali, hanya Gengzu Keku yang terbesar. Dengan perlindunganku, tak ada yang berani menyakitimu. Kalau kamu tidak puas, bisa ajukan syarat. Mau menikah denganku? Bisa. Tapi kamu harus memberiku anak laki-laki yang gemuk. Jangan mimpi. Atau kamu minum jamur darah. Seperti tadi malam, berlatih bersamaku 3 kali. Kamu cari mati? Ku beritahu dulu, aku tidak mudah dilayani. Aku setiap hari harus diberi makan makanan enak. Misalnya abalon sebesar kepalan tangan, kepiting sebesar baskom. Dan yang aku minum harus air mata gunung, Tian Shan. Ah, tidak mau? Oke. Tunggu. Baik, semua aku setujui. Nah, gitu dong. Sudah menikah. Semoga kakek jadi lebih senang. Ingat, mulai hari ini, nanti panggil aku suami.
Cih. Tunggu. Hari ini hari ulang tahun kakek. Kamu harus ikut aku pulang. Baru menikah hari pertama. Terburu-buru sekali. Mau perkenalkan aku ke keluarga. Mimpi kali. Kalau kamu masih mau melakukan itu denganku, harus nurut aku. Aduh, kenapa tidak bilang dari tadi? Cepat. Hari ini Bapak ulang tahun ke-70. Semoga Bapak diberkati panjang umur, sehat selalu. Ayah, semoga ayah panjang umur. Baik. Kakek, Oh, cucu kesayangan datang. Bikin semua orang menunggumu. Sok penting sekali. Pesta ulang tahun kakek. Berani datang terlambat. ayah, sepertinya kalian punya pendapat buruk tentang aku, ya? Besar amat urusannya. Yang penting, Fei Shui sudah sampai. Kakek, aku terlambat karena menikah. Apa katamu? Kakek, ini suami saya, Lin Feng. Ini bagus dong. Itu. Kakek. Saya, Lin Feng. Cuma segitu? Jangan-jangan kamu itu menantu yang masuk keluarga Ye? Iya saya. Katanya, baru saja diputuskan tunangannya sama keluarga Ye. Kamu kan yang memegang bisnis keluarga Qin yang bernilai miliaran. Menikah dengan si imut-imut kayak gini, mau membuat seluruh keluarga Qin menjadi bahan tertawaan? Orang sembarangan macam apa berani ikut campur dalam acara ulang tahun keluarga Qin? Fei Shui, kamu seenaknya saja cari orang untuk dinikahi. Mau bikin kakek mati marah? Kakek, bukan begitu. Cukup. Apa di kehidupan sebelumnya, kamu melanggar hukum langit, sampai harus jadi keluarga dengan orang-orang ini, lagi menjalani cobaan. Jangan asal bicara. Cara keluarga Qin menyambut tamu, ternyata cuma segini. Si imut-imut kayak kamu pantas disebut tamu, pergi sana. Hari ini, karena menghormati Qin Fei Shui, aku kasih kamu satu kesempatan untuk minta maaf. Orang kelas rendah macam kamu, gak akan aku minta maafin. Memangnya kenapa? Mau mukul aku? Ayo, pukul aku, dong. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya kau pukul aku, kau tamat. Anak, Cari mati. Qin Fei Shui, kau bawa siapa ke sini? Berani memukul anakku. Bagus. Pukulannya mantap. Mulai sekarang, siapapun yang berani menghina suamiku adalah si imut ini. Dividen perusahaan ke depannya, jangan harap kalian dapat. Wanita ini jadi istri, lumayan juga ya. Cukup. Kalian masih menganggap keberadaanku tidak. Satu keluarga, seharusnya hidup rukun. Lin Feng ya. Berani sekali kau. Pantas saja. Fei Shui kami bisa menyukaimu. Kakek, ini hadiah untuk kakek, vas biru dari dinasti Song. Bagus. Kau sungguh perhatian. Ayah, ini hadiah ulang tahun untuk ayah. Lihat, patung Buddha emas. Ayah, ini aku beli dengan harga mahal. Giok Hetian untuk ayah. Ayah pakai sehari-hari. Pasti sehat. Bagus. Kakek. Ini nih, persiapan khusus untuk kakek, lukisan 8 kuda berlari. Ini. Karya Master Long Baishi. Harganya puluhan juta. Kalian semua sungguh perhatian. Tidak seperti seseorang yang datang tangan kosong, cuma bawa mulut. Wah, anak cucu yang sungguh berbakti. Sayangnya, hadiah yang kalian beri, semua palsu. Barang palsu. Jangan asal ngomong. Betul. Ini biar yang palsu kelihatan asli. Kalian bertiga, gak tanggung-tanggung ya usahanya. Hari ini kan ulang tahun ke-70 bapakku. Masa iya kami bakal ngasih barang palsu? Iya. Kamu anggap kami seperti apa sih? Lin Feng, diam sedikit nggak bakal mati, tahu. Baiklah. Tapi yang kukatakan ini, semuanya fakta. Kamu? Fei Shui. Kakek kali ini sangat marah. Kakek, dia cuma bercanda. Bercanda? Dia menuduh kami. Jangan sampai dia masuk ke keluarga Qin. Betul. Asli atau palsu, cari orang yang ahli, langsung ketahuan. Kakek. Jangan dengarkan dia. Dia sendiri nggak bawa apa-apa. Berdasarkan apa dia bilang kami palsu? Iya,
Ini sangat tidak menghormati kakek. Fei Shui, aku nggak tenang menitipkanmu pada orang seperti ini. Kakek, dengarkan penjelasanku. Siapa bilang aku nggak siap? Kapan dia siapin kado ulang tahun? Kotak sekecil ini bisa muat apa sih? Jangan-jangan ini barang kaki lima ya? Bapak, biar aku bantu buka lihat. Ini adalah harta yang diidam-idamkan oleh semua orang di dunia. Bicara nggak pakai mikir. Ini bukan token Yama, kan? Wah, ternyata ada juga yang tahu barang bagus, dan, Token Yama adalah benda yang diimpikan oleh para penguasa dunia. Kenapa bisa ada di tanganmu? ini. Barang jelek kayak gini dibilang tak ternilai. Kamu bawa barang pasar murahan buat ngegoblokin siapa? Wajar aja orang kelasmu nggak tahu. Cih, Sudah, jangan lanjut. Kakek marah. Bodoh, pemilik token Yama seperti punya jimat pelindung nyawa tambahan, dilindungi oleh istana Yama. Sudah, jangan ribut. Hari ini aku nggak mau marah. Tenangkan diri, ayah. Kakek Qin, saya datang untuk menghadiri ulang tahun ke-70 Anda. Ini hadiah sederhana dari saya. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Panjang umur. Tuan Lin, kenapa Anda di sini? Saya dan Nona Qin sudah menikah. Apa? Pemimpin Istana Yama. Ternyata menikahi Qin Fei Shui. Kalau gitu, keluarga Qin nanti bakal punya kekuasaan yang sangat besar. Kamu datang pas banget. Dia bilang hadiah dari anak cucu kita yang dikasih ini semuanya palsu. Kamu tolong nilaiin. Beneran nggak? Bukannya kamu jago soal barang antik? ayah, ini pasti asli. Jangan dengerin omongan orang luar. Diam. Patung emas ini cuma dilapis emas pasir. Paling cuma bernilai Rp1.000. Apa? Kamu bilang apa? Giok ini cuma sebongkah batu jelek. Nggak ada harganya. Masa sih? Apa Anda salah lihat? Nggak. Diam. Biarin dia bicara. Kalau lukisan ini? Lukisan ini adalah sampahnya barang palsu. Nggak usah dibahas lagi. Bagus. Kalian semua bawa barang-barang ini buat ngegoblokin aku. Sungguh aib keluarga. Ini barang apa? Ini hadiah ucapan selamat dari Lin Feng. Ini apa? Oh, yang tiang. Ada apa istimewanya? Barang ini tidak ada harganya. Bisa ada apa istimewanya? Diam. Bapak Qin, kalau Bapak tidak suka benda ini, boleh berikan pada saya. Apa? Saya tawarkan separuh harta saya. Bagaimana? Apa katamu? Jual saja. Ini adalah token Yama. Pemiliknya akan mendapat perlindungan dari Istana Yama. Kamu tidak salah lihat, kan? Token Yama tak ternilai harganya. Saya tadi sangat tidak sopan. Pantas dihukum mati. Tidak apa-apa. Token Yama itu apa sih? Segitunya? Diam. Ini, kakek. Kakek belum pernah marahin aku sebelumnya. Iya. Kamu tahu, ucapanmu tadi bisa mendatangkan bencana bagi keluarga Qin. Hah? Token Yama ini adalah tanda pengenal dari Raja Yama. Juga merupakan simbol kekuatan terkuat di seluruh Xia. Ayah, jangan percaya omongan orang luar. Iya betul. Bagaimana kalau ini palsu? Ini. Sungguh menggelikan. Token Yama yang sangat berharga ini. Mungkin saya salah lihat. Jangan bicara. Ouyang Tian. Apa kamu ingin bermusuhan dengan keluarga Qin? Maksudmu apa? Begitu datang,
Langsung bilang barang kami ini palsu, barang tiruan. Lalu, hadiah dari anak ini, katamu sangat berharga. Apa kamu ingin memecah belah keluarga Qin? Tidak bisa diajak bicara. Token Yama ini, pasti dia curi. Menantu yang numpang hidup ini, mana mungkin punya barang semahal ini. Saya percaya Lin Feng, bukan orang seperti itu. Diam. Jujur saja, token Yama ini dapat dari mana? Kamu tidak berhak tahu. Apa yang kamu omongin? Kamu cari mati, kamu tahu. Siapa dia? Siapa dia? Raja Langit pun datang juga begini. Betul? Kamu. Kakek, Ayah, kamu kenapa? ayah. Ayah, kamu kenapa? Ayah, Kakek, Racun menyerang jantung. Tidak akan lama lagi. Kamu masih berani mengutuk ayahku. kakek, Ayah, Biar aku lihat. kakek. cepat, cepat. Serangan jantung. Cepat panggil ambulans. Dia tidak akan bertahan 5 menit lagi. Kakekku meninggal karena kesialanmu ini. Jangan buat pernyataan menyesatkan di sini. Sudah saat segini, jangan bicara lagi. Oh Yang Tian, bukannya kamu disebut-sebut tak tertandingi dalam pengobatan? Cepat, selamatkan ayahku. iya, iya. Aku hanya bisa mencoba. Aku kenapa ini? Ayah, barusan kamu kena serangan jantung. Oh Yang Tian yang menyelamatkanmu. Tidak, sepertinya dia belum lepas dari bahaya. Oh Yang Tian, kenapa kakekku muntah darah? Aku tidak bisa menemukan penyebabnya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Apa? Kenapa bisa begini? Sayang, jangan takut. Aku ada cara. Oh Yang Tian pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bisa apa? Sudah kubilang, si pembawa sial ini baru datang, kakek langsung meninggal. Hal seperti lahir, tua, sakit, dan mati. Mana bisa disalahkan ke Tuan Lin? Karena kamu tidak bisa menyelamatkan Tuan, jangan ikut campur. Kamu. Lin Feng, kamu ada cara apa untuk selamatkan kakekku? Kakek bukan kena serangan jantung. Dia kena racun Gu. Racun Gu menyerang jantung. Jantung sakit, muntah darah. Cacinggu? Terus gimana? Minggir semua. Racun apaan itu? Dia pasti cuma ngomong asal. Papaku biasanya sehat-sehat saja, mana mungkin keracunan. Iya, betul. Kalau hari ini aku bisa selamatkan kakek, Kalau kamu bisa hidupkan lagi, aku langsung bersujud, menganggapmu sebagai guru. bersujud boleh, tapi menganggap sebagai guru, kamu tidak pantas. Apa katamu? Anakku tidak akan menganggapmu guru. Betul. Kamu ngapain? Kamu ini, jangan sentuh ayahku. Jangan ganggu Tuan Lin. Ketemu. Ini adalah serangga gaib dari Nanjiang. Bisa menggali dan menggerogoti daging di dalam tubuh manusia. Korban yang keracunan akan tewas dalam 3 hari. Siapa yang tega melakukan ini? Berani-beraninya menyakiti kakekku. Kemungkinan besar ini ulah musuh. Aku ini. Nyaris masuk ke gerbang kematian lagi. Kakek, Lin Feng yang menyelamatkanmu. Aku melihatnya. Tangannya masuk ke dalam perutku. Bapak tua, maaf atas ketidaksopanan saya. Terima kasih ya. Pantasan saja Fei Shui memilihmu sebagai suaminya. Hanya bantuan kecil saja. Qin Yaozu, kamu harus menepati janjimu tadi. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Perlu aku tampar lagi agar kamu ingat? Baiklah, baiklah. Aku berlutut. Sudah, puas?
Anak muda. Lumayan paham juga ya. Kamu. Berani-beraninya mempermainkanku. Baik, kamu tunggu saja. Apa yang terjadi ini? Tadi dia bertaruh dengan Lin Feng. Kalau Lin Feng berhasil menyelamatkanmu, dia akan berlutut. Keterlaluan. Lin Feng. Sekarang kakek pasti akan memandangmu dengan cara baru. Jadi, bersamaku. Ada manfaatnya juga kan? Jangan banyak omong. Barang-barang palsu ini sebaiknya dibuang saja. Berdiri. Siapa yang izinkan kalian pergi? Pak, ada apa lagi? Ulang tahun ke-70 saya. Kalian semua bawa barang-barang begini asal-asalan untuk saya. Tidak takut ditertawakan orang? Pak, saya ini kan ingin menghemat uang. Untunglah saya menyerahkan grup kepada Fei Shui. Kalau diserahkan ke kalian, sudah pasti kacau balau. Pak, kami juga ditipu. Saya sekarang akan cari mereka untuk minta pertanggungjawaban. Betul, saya juga ikut. Berdiri. Kembali. Kalian bertanggung jawab atas pesta pernikahan Fei Shui. Jika ada sedikit saja kesalahan, saya akan memutus dana semua rekening kalian. Baik, setuju. Pasti kami urus dengan meriah. Cepat pergi. Pak, tenang saja. Sudah larut. Pak Qin, istirahatlah lebih awal. Saat Tuan Lin menikah nanti, saya akan datang ke pestanya. Dengan perlindungan Yan Luodian, keluarga Qin pasti akan sukses. Tidak ada yang berani mengganggu. Harus diambil hati dengan baik. Baik, kakek. Kalau tidak ada hal lain, kami akan pergi dulu. Xiao Feng, kamu mau kemana? Tidak pulang kamar untuk istirahat? Pulang kamar? Iya, istirahatlah semalam di rumah kami saja. Jarang-jarang kakek senang seperti ini, tolong bantu lagi, ya? Tidak baik kan? Ya? Baik. Pulang kamar. Sudah pulang? Malam ini kamu tidur di kamar tamu? Bukankah kalian sudah menikah? Kenapa masih tidur terpisah? Kakek, ini untuk menghindari prasangka. Keluarga Qin tidak punya aturan seperti itu. Kalian berdua tidur di lantai 3. Saya ingin cepat punya cicit. Itu yang paling penting. Kamu mau ngapain? Ayo tidur di lantai 3. Kalau tidak, mau ngapain lagi? Kamu? Lihat, Xiao Feng ini sangat mengerti. Manfaatkan waktu yang masih awal ini. Lakukan lebih sering, baru bisa punya cicit. Kakek, jangan bicara lagi. Aku naik sekarang. Lin Feng, kita sudah sepakat, kan? Kita ini pasangan kontrak. Hari ini kamu tidur di lantai. Tidur di lantai? Tempat tidur sebesar ini cukup untuk kita berdua. Lin Feng, jangan keterlaluan. Tapi aku kok masih ingat, kita berdua pernah 3 kali berhubungan intim. Itu kan bukan sekarang. Tapi aku mau sekarang. Kamu mau apa? Nih, jamur darah. Makanlah. Tidak bisa makan? Terus? Ada perasaan. Yang khusus tidak? Perasaan. Perut bagian bawahku seperti ada api yang berkeliaran. Nah, itu baru benar. Kamu yang mandi dulu atau aku? Tidak mandi. Hah? Sekotor itu? Aku masuk mandi. Jangan masuk. Apa kamu tidak bawa baju ganti? Kamu keluar dulu. Baik, aku keluar.
Kok kamu masih di sini? Bukannya aku suruh kamu keluar? Aku sudah keluar kok, tapi di luar terlalu dingin. Jadi aku balik lagi. Bajingan. Kamu. Aduh, Gayanya kuat juga ya. aduh. Sakit sekali. Aduh. Aku akan punya cheat-cheat. Sekalian aja sebelum kita berdua melakukannya, pemanasan dulu. Lin Feng, kamu benar-benar bukan manusia? Maaf ya, aku tidak sengaja. Jangan mendekat. Jangan kira karena kamu sudah menyembuhkan racun ulat kakek, lalu kamu bisa semaunya. Bercanda kok, aku tidur dulu. Kurang ajar. Kalau masih begini, besok kita cerai. Boleh. Kalau gitu besok aku kasih tahu kakek, kalau kita berdua cerai. Cuma, entah beliau, kalau tahu kabar ini, ya? Bakal salah ingat ya? Oh iya, aku lupa, kasih tahu kamu. Kamu sudah minum jamur darah. Kalau aku nggak bantu kamu menyelesaikannya, kamu bakal mati karena serangan jantung akibat ki dan darah. Apa? Ternyata, semuanya sudah kamu rencanakan. Hei, aku kan sudah bantu selesaikan begitu banyak konflik di keluargamu, bahkan menyelamatkan nyawa kakekmu. Paling nggak, kamu harus kasih aku hadiah, dan imbalan dong, denger ya. Melihat hubungan kita berdua, paling nggak kamu harus. Kalau kamu laki-laki, jangan banyak omong. Kalau gitu, pelan-pelan ya, aku takut sakit. Racun dingin di tubuhku sudah setengah terurai. Kekuatan 3 naga sudah pulih. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Dasar kamu manis. Bisa bertanggung jawab atas apa? Kehidupan mewah kelas atas? Atau membuatku bebas dari penyakit dan rasa sakit? Semua bisa. Oh iya, aku ingatkan kamu. Kita masih punya 4 kali tidur bersama. Malam ini di pesta makan malam, jangan macam-macam. Ikut aku. Kakek. Ayo makan sarapan. Kakek. Anak muda, tubuhnya sehat sekali. Tadi malam, ributnya. Aku sampai tidak bisa tidur. Bukannya ini supaya kakek cepat punya cicit. Aku sudah mengorbankan segalanya. Kalian ngomong apa di sana? Ah, tidak. Makan sarapan. Hati-hati di jalan. Malam ini adalah malam pernikahan Tuan Lin dengan nona keluarga Qin. Aku akan membawa 6 hadiah terbaik di dunia untuk dipersembahkan. Asalkan mendapat dukungan dari Istana Yama, harta karun ini bukan apa-apa. Ayo, bersiap. Ikut aku untuk mempersembahkan hadiah. Raja Neraka akan segera muncul di acara pernikahan keluarga Qin. Semuanya, ikut aku. Tak kusangka aku menikah secepat ini. Tuan Lin, Anda di sini. Tunggu sebentar. Baik, silakan. Lin Feng, kenapa kamu di sini? Kamu kok seperti lalat menjijikkan, kemana aku pergi, kamu ikut. Sepertinya aku yang menikah hari ini. Kalian berdua ini datang tanpa diundang, ya? Tidak mungkin. Malam ini jelas adalah pernikahan putri keluarga Qin. Lin Feng, kamu belum bangun tidur ya? Malam ini adalah pernikahan putri keluarga Qin, yang diundang semuanya bangsawan dan orang terhormat. Coba tunjukkan undanganmu. Undangan? Aku memang tidak punya. Cepat panggil orang. Orang ini tidak punya undangan. Masuk tanpa izin. Ada apa? Dia tidak menerima undangan dari keluarga Qin. Cepat tangkap dia. Tuan, di sini kami memerlukan undangan untuk Tuan Lin. Saya telah lancang terhadap Anda. Kedua orang ini otaknya bermasalah. Buang mereka keluar.
terbaik. Bukan, tunggu dulu. Kami punya undangan. Iya betul, yang tidak punya undangan adalah pria ini. Pernikahanku sendiri. Buat apa aku perlu undangan? Apa? Benar, hari ini adalah pernikahan Tuan Lin dan Nona Qin. Apa katamu? Dia malam ini menikahi putri keluarga Qin? Bagaimana? Sekarang, apakah sangat menyesal? Tidak mungkin. Putri keluarga Qin adalah sosok yang mengendalikan grup bernilai miliaran. Mana mungkin tertarik pada pria seperti kamu? Iya, pasti kamu yang bohong. Perkataanmu masuk akal. Tapi, mungkinkah kalian berdua yang sedang bermimpi? Iya, Bu, kita mungkin sedang bermimpi. Aduh, Lihat, ini apa? Kenapa kamu pukul aku? sakit sekali. Oh, masih tahu sakit. Berarti pasti bukan mimpi. Lin Feng, berani-beraninya kau memukul kami. Siapa suruh kalian bikin ribut? Kepalaku jadi pusing. Lin Feng, cepatlah berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Sudahlah, kalian berdua. Aku takut sama kalian berdua. Makhluk sial! Kalau aku benar-benar berlutut, aku takut umur kalian jadi pendek. Kamu, Apa-apaan kamu, ha? Jangan kira punya dua duit busuk, lantas jadi orang hebat. Bu, dia menghina aku. Bu, dia menghina aku. Kau pasti mati, anak muda. Keluarga Ye tidak akan membiarkanmu. Baiklah, manajer, tolong urus ini. Kalian tidak diterima di sini. Silakan keluar. Pasti ada kesalahpahaman. Dia cuma seorang pria. Mana mungkin menikahi putri keluarga Qin? Alam jalan dan kama alamat pria keluarga Qin. Alam jalan dan kama alam jalan. Alam jalan pria keluarga Qin dan kama alam jalan pria keluarga Qin. Iya, jangan sampai dia dibiarkan lolos. Cepat lihat, pengantin perempuan datang. Wah, putri keluarga Qin. Memang benar wanita tercantik di Jiangzhou. Siapapun yang menikahinya, benar-benar sangat beruntung. Nona Qin, ada orang di sini yang mengaku sebagai suamimu. Betul, orang seperti ini harus dihukum berat. Siapa yang kalian maksud? Dia, Sayang, Nona Qin, dia benar-benar suamimu? Memangnya kenapa? Lin Feng adalah menantu yang hebat bagi kami. Dia juga penerus kami di masa depan. Kalian dari keluarga Ye? Betul. Ya, Sebelumnya, calon pasangan perjodohan Lin Feng adalah kamu, kan? ya, Untung kalian berbaik hati melepaskannya. Sehingga aku bisa bertemu pria sebaik dia. aduh, istriku yang jahat ini mau buat aku bangga ya. apa? Nona Qin, kenapa kamu bisa tertarik dengan pria ini? Siapa yang kamu sebut pria? Kenapa kamu memukul orang? Di pernikahanku, mulutmu tidak bersih, pantas dipukul. Nona Qin, dia kan cuma menantu yang masuk keluarga yang kami tolak. Kurasa kamu yang buta. Pria sebaik ini. Kurasa kamu yang tidak beruntung. Ya, aku malah harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku juga tidak akan bertemu istri secantik ini. Kalian, Syukurlah. Lin Feng membatalkan pertunangannya. Lin Feng, kamu pasti bermimpi ingin masuk keluarga kami. Ye, benar, kan? Di kartu ini ada 100.000. Anggap saja aku sedang berbaik hati. Mulai sekarang, jangan ganggu putriku lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sayang, mau diapakan mereka? Diapakan? Usir saja mereka, agar pernikahan kita tidak ternoda. Pengawal, antar tamu ini keluar. Setelah acara pernikahan, aku akan cari orang untuk menyingkirkan keluarga Ye, supaya mereka tidak bisa bangkit lagi. Ternyata benar ketua geng Zuke. Istriku memang kejam ya. Bisa jadi musuh keluarga Qin? Tidak boleh membiarkan ancaman tumbuh. Harus dicabut sampai ke akarnya. Para tamu sekalian, hari ini adalah hari pernikahan cucu perempuanku. Semoga kalian semua bisa minum dengan gembira. Sudah lama tidak melihat kakek begitu senang. Kalau gitu malam ini kita lakukan lebih sering. Berusahalah untuk punya anak laki-laki yang gemuk. Dia pasti akan lebih senang. Diam. Berapa lama lagi sampai ke lokasi pesta pernikahan? Tinggal 10 menit lagi. Cepat sedikit.
Kalau aku tidak bisa bertemu dengan pemimpin istana Yan Luo, aku yang akan menuntut kalian. Selamat ya, Tuan Lin. Selamat atas pernikahan Anda. Siapa itu? Ouyang Tian. Dia tokoh terkenal di Jiangzhou. Sosok yang berpengaruh. Ayah, ternyata Ouyang Tian cukup tahu diri ya, bawa hadiah sebanyak itu. Keluarga kami adalah keluarga terkemuka nomor 1 di Jiangzhou. Siapa yang tidak ingin menjilat? Dari... Selamat atas pernikahan Tuan Lin. Ouyang Tian khusus datang untuk menghadiri pesta. Bukankah ini harta yang kau kumpulkan lama? Benar. Semua ini adalah barang-barang yang kukumpulkan dengan segenap jiwa, ragaku, koleksiku. Gelang giok batu permata ini. Harganya puluhan juta, kan? Hadiah-hadiah ini nilainya setidaknya 1 miliar. Tidak perlu repot-repot seperti ini. Hahaha. Yang penting Tuan Lin senang. Baik, hadiah ini kuingat. Terima kasih, Tuan Lin. Ouyang Tian, perkataanmu tidak benar. Hari ini adalah pernikahan keluarga Qin kami. Lin Feng ini bisa menikahi putriku, itu kehormatan baginya. Jangan sampai kau terbalik menempatkan posisi. Apa yang kalian bicarakan? Di hadapan Tuan Lin, keluarga Qin itu apa? Ini adalah hadiah untuk Tuan Lin. Aku tidak bermaksud menjadi kaki tangan keluarga Qin. Keluarga Qin ini memperlakukan Tuan Lin seperti apa? Memperlakukan saya seperti apa? Ouyang Tian, jangan marah. Bicaralah baik-baik. Malam ini adalah pesta makan malam keluarga kami. Kamu bicara seperti itu kurang pantas, bukan? Betul. Ouyang Tian, jangan buat keributan di pernikahan saya. Tapi mereka sama sekali tidak menghormati Tuan Lin. Maaf, Tuan Lin. Saya minggir dulu. Aneh ya? Kenapa Ouyang Tian begitu baik pada Lin Feng? Nah, gitu dong. Sudah tua-tua masih mau cari gara-gara. Sudah, pesta pernikahan dilanjutkan. Selamat atas pernikahan kakak. Selamat atas pernikahan kakak. Yao Zu, sepanjang malam kamu kemana saja? Tidak membantu urusan pesta pernikahan. Kakek, bukannya saya pergi menjemput tamu penting? Yao Zu, ini siapa? Ayah, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah seorang master dari Nanjiang, Master Gong Sunhu. Sepertinya saya pernah dengar nama ini. Nona Qin, ini adalah hadiah pernikahan yang saya siapkan untuk kalian. Ini jangan-jangan jimat pelindung untuk keselamatan dan kesehatan. Mata yang tajam. Ini barang bagus. Konon, Raja Neraka menggambar 12 jimat ini yang beredar di kalangan rakyat. Setiap lembar adalah harta yang sangat berharga. Benar. Kepala keluarga Qin juga orang yang tahu barang bagus. Tunggu, menurutku jimat ini palsu. Diam kau. Hormati kakak iparmu. Dia masih mau disebut kakak ipar. Dia tidak pantas berkomentar di sini. Betul. Ini kan Yao Zu yang mengundang tamu penting. Iya, menurutku kamu benar-benar salah menikah. Lin Feng, kenapa kamu bilang jimat ini palsu? Karena jimat ini adalah jimat kematian yang khusus memanggil roh jahat. Ada yang sengaja memalsukannya. Berani sekali. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kakak, jangan marah. Jangan berdebat dengan orang hina seperti ini. Jimat Master Langit ini aku yang menggambarnya dulu dengan kekuatan spiritual. Masa aku tidak mengenalinya? Lin Feng, sebaiknya kamu tunjukkan buktinya. Mau bukti? Gampang. Jimat seperti ini, asal dipakai di badan, langsung akan menunjukkan kekuatannya. Kamu mau apa? Aku mau apa? Yao Zu, Kenapa bisa begini? Jimat kematian seperti ini, kalau dipakai lama, akan menyebar ke seluruh tubuh, lalu mati mendadak. Sungguh jahat sekali. Kutangkap kamu. Untuk Bapak Qin. Orang yang meracuni Bapak Qin adalah kamu, kan? Apa? Sial. Bagaimana dia bisa tahu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lepaskan aku. Terpergok basah. Kamu ini siapa sebenarnya? Bawa dia pergi dan siksalah dia. Sampai mati pun harus dikeluarkan keterangannya. Dan juga,
Bawa Qin Yaozu pergi untuk diinterogasi juga. Apa? Tidak boleh. Fei Xue, dia kan adikmu. Orang ini dibawa oleh Qin Yaozu. Dia bersekongkol dengan orang luar untuk membahayakan kakek. Hari ini dia bahkan membawa jimat kematian ini untuk mencelakai keluarga Qin. Pengkhianat seperti ini pantas jadi kepala keluarga. Pengawal, bawa pergi. Yaozu, dia kan adikmu. Waspada terhadap segala hal, tapi sulit waspada terhadap pencuri dalam rumah. Aku setuju dengan tindakan Fei Xue. Wali kota Jiangzhou, Qian Baichuan datang. Kami tidak mengundang wali kota Jiangzhou. Kenapa dia datang? Tokoh besar datang. Itu rezeki nomplok. Kedudukan wali kota sangat terhormat. Dia adalah sosok yang diburu-buru semua keluarga besar. Nanti jangan sembarangan bicara. Qian Baichuan. Hormat pada tuan pemilik istana. Apa? Bagaimana dia tahu? Aku ada di sini. Aku juga nggak tahu. Wali kota Qian. Maksudmu apa? Kepala keluarga Qin. Selamat ya. Ini berapa banyak uangnya? Hadiah yang diberikan oleh wali kota pasti bukan barang sembarangan. Kamu tidak kenal wali kotanya? Nggak kenal. Kamu nggak bohong, kan? Bagaimana mungkin dia kenal? Tuan wali kota, bukan untuk kita perjamuan pernikahan keluarga Qin. Itu, keluarga kita, keluarga Qin. Pengaruhnya di Jiangzhou ini bisa dihitung dengan jari. Kalau aku bisa hidup seperti kalian hidup tanpa otak, bagus juga tuh. Atas nama keluarga Qin, saya ucapkan terima kasih atas hadiah Tuan Wali Kota. Barang-barang berhargaku ini bukan untuk pasangan pengantin ini. Maksudmu? Aku dengar kabar pemimpin istana Yama hadir di pesta pernikahan ini. Kamu tidak tahu soal ini? Pemimpin istana Yama? Maksud Anda, yang kekuatannya luar biasa itu, pemimpin dengan 3.000 murid kuat di bawahnya? Ya. Aku sengaja bawa hadiah ke sini untuk menemui beliau. Tuan Wali Kota bercanda. Beliau itu sosok yang dihormati seluruh negeri. Masa mungkin muncul di sini? Tuan Wali Kota, Anda salah dengar, ya? Maksudmu apa dengan ucapan itu? Maksudku, pemimpin istana Yama mana mungkin mau datang ke tempat seperti ini? Masa? Aku bisa salah dengar kabar? Pemimpin istana sudah datang. Kenapa tidak memberitahuku? Keluarga Qin kalian mau monopoli semua keuntungan, ya? Tuan Wali Kota, tenanglah. Pasti ada salah paham. Kami hanya sedang mengadakan pernikahan di sini. Jangan banyak omong. Qian Baichuan menghadap pemimpin istana. Mohon Tuan menampakkan diri dan berkumpul. Jangan-jangan informasinya salah? Tuan Wali Kota, kami sedang ada acara pernikahan. Bisa tidak Anda jangan mengganggu? Lin Feng, apa yang kau omongkan? Kamu siapa? Dia itu adalah yang menikahi cucu perempuan saya. Namaku Lin Feng. Kamu adalah keluarga Ye yang menantu itu kan? Benar. Kau tidak berhak bicara di hadapanku. Lalu, kualifikasi apa yang kubutuhkan untuk mengobrol denganmu? Ini semua salah paham. Dia ini, otaknya kurang enak. Otakku sangat sadar. Tolong jangan bicara lagi. Cepat minta maaf kepada Tuan Wali Kota. Tuan Wali Kota, bagaimana bisa Anda bersikap tidak sopan seperti ini kepada Tuan Lin? Ouyang Tian, apa katamu? Jangan-jangan dialah pemimpin istana Yama? Kamu bilang dia itu jelek. Hamba memberi salam. Tuan Wali Kota, Anda pasti kekurangan gula darah kambuh. Jangan bocorkan identitasku. Kalau tidak, langsung kubunuh. Ayo, saya bantu Anda bangun. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ada apa ini? Ya. Saya pagi ini belum sarapan. Kepala agak pusing. Lupa sarapan. Kalau gitu, mau tidak? Ikut makan di sini. Tidak. Anda terlalu baik. Tuan Wali Kota, hadiah-hadiah ini untuk pasangan pengantin baru, kan? Betul ini untuk Nona Qin. Saya memang datang untuk mengantarkan hadiah untuk kalian. Tuan Wali Kota, Anda sangat perhatian. Tidak, bukan apa-apa. Selesai sudah. Aku benar-benar membuat masalah besar. Aku menyinggung Raja Neraka. Tuan Wali Kota, setelah memberikan hadiah ini, apa lagi yang akan Tuan lakukan? Aku pergi. Makanya, Tuan memang seorang wali kota. Kamu memang cerdik. Ini semua salahku. Mohon jangan tersinggung. Semoga kalian berdua langgeng sampai tua, cepat dapat momongan. Kalau begitu,
Terima kasih banyak, Tuan Wali Kota. Sudah seharusnya. Tuan Lin, bagaimana dengan saya ini? Sudah, hadiahnya aku terima. Ucapannya aku ingat. Terima kasih. Kalian masih bengong apa lagi? Taruh hadiahnya. Tuan Lin, kalau begitu, saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Tak usah antar. Kamu ini siapa sih? Cepat katakan. Aku bisa siapa lagi? Aku suamimu yang sah. Jangan berbelit-belit di sini. Wali kota itu hampir saja bersujud di hadapanmu. Hari ini kamu harus jelaskan semuanya padaku. Jangan-jangan si anak ini memang punya latar belakang. Feng Shui, jangan paksa dia. Dia tidak mau bicara, pasti ada alasannya. Lin Feng pernah menyelamatkan nyawaku. Dia tulus pada Feng Shui. Itu sudah cukup. Kakek, Dengarkan baik-baik semua. Mulai hari ini, Lin Feng adalah satu-satunya penerus grup Qin. Semua aset keluarga Qin akan dikelola bersama oleh Lin Feng dan Fei Shui. Ayah, ini tidak boleh. Lin Feng ini cuma menantu yang masuk keluarga. Bagaimana mungkin dia mewarisi bisnis keluarga kita? Ini bukan urusanmu. Bagaimana ini? kamu tidak mau bicara juga tidak apa-apa. Jangan sampai ketahuan melakukan hal yang merugikan keluarga Qin. Kalau gitu, boleh nggak kita lakukan hal itu? Pergi sana. Para tamu undangan, pernikahan dilanjutkan. Kakek benar-benar pilih kasih. Ini tidak adil. Qin Fei Shui, Lin Feng. Kalian tunggu saja. Wah, amarah Tuan Qin besar sekali ya. Kepalaan Yinsi. Aku mohon, bantu aku bunuh Qin Fei Shui dan Lin Feng. Aku akan menyerahkan setengah aset keluarga Qin. Tuan Qin memang dermawan. Tapi, Qin Fei Shui ini tidak sederhana. Asal kau bisa menyingkirkan mereka, seluruh keluarga Qin akan jadi milikku. Apa yang kau inginkan? Aku bisa memberikannya. Sampaikan perintahku. Jadikan Qin Fei Shui sebagai target prioritas level SSS. Umumkan sayembara global. Siap. Setelah berhasil, setengah aset keluarga Qin untukku. Jangan sampai Tuan Qin menyesal. Tidak akan menyesal. Aku hanya ingin mereka mati. Baju yang biasa kau pakai terlalu norak. Cepat coba yang ini. Kalau istri sudah bilang begitu, ya terpaksa aku mencobanya. Cepat pergi. Jangan banyak omong. Bagaimana? Bagus. Baru sedikit ini. Seperti pewaris keluarga kayalah. Baru sedikit ini ya. Aku rasa banyak loh. Coba yang ini juga. Setelan berikutnya. Masih ada? Bagaimana? Setelan ini bagus. Aku rasa juga begitu. Lanjut. Sudah cukup? Masih ada. Nona Qin, pakaian-pakaian ini sangat cocok, Tuan Lin. Semua pakaian ini aku ambil. Bungkus untukku. Baik, Nona Qin. Banyak sekali pakaian. Bisakah aku habis memakainya? Tidak habis pun harus dipakai. Sayang, malam ini, apakah kita seharusnya hal yang memalukan? Pergi. Bukankah kita masih punya 2 kali sentuhan kulit? Hati-hati. Apa? Jangan bergerak, ada pembunuh. Apa? Aduh. Nanti aku jelasin. Mau apa, Lin Feng? Cuma segini kemampuannya. Berani-beraninya jadi pembunuh. Ayo. Meleset. Sekali lagi. Lin Feng, apa kamu sengaja? Enggak kok. Cepat anterin aku pulang.
Mau apa? Dikasih obat, bodoh. Tahan ya. Ini. Obat apa ini? Efeknya bagus sekali. Ini, aku yang membuatnya sendiri. Hanya ada satu di dunia ini. Kamu juga bisa melakukan ini. Tentu saja, kamu tidak tahu. Mengumpulkan bahan-bahan ini memakan waktu bertahun-tahun. Hanya sedikit ini. Obat yang sangat berharga ini. Kamu memberikannya padaku begitu saja? Kamu kan istriku. Milikku ya milikmu. Dia sepertinya tidak terlalu buruk juga. Ini sebagai terima kasih karena menyelamatkanku. Dan juga hadiah untuk perawatanku. Wangi sekali. Sepertinya. Aku sepertinya sudah pulih. Kekuatan 5 naga. Bapak, kapan Bapak pulang? Waktu kalian di lantai atas sedang asyik berdua. Tidak, Bapak. Kami tadi diserang di tempat parkir. Oh iya, Bapak. Kami baru saja diserang. Kalau bukan karena reaksi cepat Lin Feng, entah apa yang akan terjadi. Apa? Kamu bilang apa? Pembunuhnya tertangkap? Tapi saya melukai salah satu kakinya. Seharusnya dia tidak bisa lari jauh. Oh iya, Bapak. Ini, peluru yang digunakan si pembunuh. Ada simbol di atasnya. Saya tidak mengerti. Tolong Bapak lihat. Ini adalah tanda dari An Yinsi. Apa, An Yinsi? An Yinsi. An Yinsi adalah yang terbaik di dunia organisasi pembunuh. Kalian sebenarnya menyinggung siapa? Selanjutnya, kalian harus sangat berhati-hati. Organisasi An Yinsi tidak akan berhenti begitu saja. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Hari ini ada rapat penting. Jangan sembarangan lari kemana-mana. Orang-orang An Yinsi sudah mulai bertindak. Juga pasti tidak akan berhenti begitu saja. Oh ya, aku akan pergi ke Departemen Keamanan. Sekalian, membantu membereskan untukmu. Departemen Keamanan punya yang khusus satpam yang bertanggung jawab. Mereka tidak akan tunduk padamu. Tidak tunduk. Kalau begitu, pukuli sampai mereka tunduk. Pak Qin, para eksekutif sudah lengkap. Tinggal Bapak yang ditunggu. Sudah, tenang saja. Aku tahu batasnya. Kamu siapa? Kamu tahu ini tempat apa? Orang asing dilarang masuk. Pergi sana. Hei, kamu cari masalah, ya? Aku ulangi sekali lagi. Ini Departemen Keamanan. Pergi sana. Departemen Keamanan. Menurutku, ini lebih mirip Departemen Pensiunan. Berani-beraninya buat onar di sini. Percaya tidak? Aku bisa bikin kamu nggak bisa keluar dari pintu ini. Kasih dia pelajaran, biar dia tahu hebatnya Departemen Keamanan kita. Kamu mau apa? Ini grup Qin, berani-beraninya cari gara-gara di sini. Cari gara-gara, catat baik-baik. Namaku Lin Feng. Mulai hari ini, Departemen Keamanan. Akan aku ambil alih. Kamu siapa? Si? Beraninya kamu mau ambil alih Departemen Keamanan? Kamu. Dikasih muka malah nggak mau tahu. Kayaknya kalian biasa santai-santai aja. Terlalu nyaman ya. Mulai hari ini, masa-masa itu sudah berakhir. Kalian tahu nggak? Pembunuh dari Shadow Division sudah mengincar Direktur Qin dan perusahaan ini. Shadow Division? Itu organisasi pembunuh tingkat dunia. Loh? Kamu mau kami ngapain? Ngapain? Punya kesadaran keamanan sedikit. Kerjakan tugas kalian dengan baik. Kak Feng suruh kami gimana? Ya kami lakukan gitu.
Iya, bener. Kami pasti kerja dengan baik. Enggak bakal malas-malasan. Kumpulkan semua anggota Departemen Keamanan, berkumpul di lantai bawah. Aku akan secara pribadi memberikan latihan khusus buat kalian. Baik, baik. Mulai hari ini, aku akan memberikan latihan khusus untuk kalian. Sekarang, kelilingi gedung ini sebanyak 10 putaran. Waktunya 40 menit. 10 putaran? Ini terlalu banyak. Iya, benar. Kak Feng, bisa dikurangi 2 putaran? Terlalu banyak. Kurangi sedikit. Boleh. Masih ada yang keberatan? Kalau tidak ada, mulai. Nah, baru seperti ini. Sudah. Kembali kerja. Besok, latihan khusus dilanjutkan. Ya. Kak Lin. Kedua orang ini. Berhenti. Yang pakai kacamata itu, kalian yang kumaksud. Ayo. Bapak Qin ada di lantai berapa? Lantai 18. Kau Qin Fei Shui? Ada yang mau beli nyawamu. Kalau begitu, pasrah saja dan matilah. An Yinsi. Cuma sekumpulan anjing-anjing yang mata duitan. Berani lancang di hadapanku? Cari mati. Tunggu. Lawan kalian adalah aku. Kamu memang sangat ingin mati, ya? Kalau begitu, matilah. Kamu bisa coba. Wah, dia ternyata sangat hebat ya. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Kamu datang tepat pada waktunya. Tidak disangka. Ternyata jatuh ke tanganmu. Dia menggigit sampai pecah. Kapsul racun di bawah ujung lidah. Mati. Pembunuh dari An Yinsi. Ternyata semuanya adalah orang-orang nekat. Ingin mati. Tidak semudah itu. Bisa bicara sekarang. Bunuh atau potong, terserah. Silakan lakukan apapun yang kamu mau. Ingin dari mulutku, mengeluarkan informasi. Mimpi. Mimpi. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Aku tidak tahu. Aku cuma menerima tugas untuk mengambil nyawa kalian. Tidak tahu. Aku kasih kesempatan sekali lagi. Kalau masih tidak mau bicara, jangan salahkan aku. Kalian tunggu saja. An Yinsi tidak akan membiarkan kalian. Nanti, kalian akan menderita 100 kali lipat dariku. Sudahlah. Hukuman biasa seperti ini memang tidak mempan untuk kalian. Orang-orang nekat seperti kalian. Mending coba yang ini. Apa ini? Ini? Namanya cacing pemakan hati. Dia ini paling suka masuk ke dalam organ-organ dalam manusia. Lalu sedikit demi sedikit menggerogoti isi perutnya. Prosesnya sangat lambat dan menyakitkan. Tidak akan langsung mati, tapi gerak. Tapi pasti akan lebih baik mati daripada hidup. Kamu mau apa? Mau ngapain? Tentu saja aku mau kasih kamu makan. Makan makanan enak dikit. Jangan nakut-nakuti aku. Nakut-nakuti kamu. Apa aku ini nakut-nakuti kamu? Tolong. Sakit sekali. Cepat bunuh aku. Aku bilang, aku bakal ngomong semuanya. Kan kalau dari dulu bilang, selesai. Ngapain juga?
Katakan. An Yinsi sudah menetapkan Qin Fei Shui sebagai tingkat SS, target prioritas. Kemudian, akan mengirim lebih banyak pembunuh elit. Pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkanmu. An Yin, ini sombong sekali ya. Tapi kamu tenang saja. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkannya menimbulkan masalah apapun. Sebenarnya dia siapa sih? Pulang dan beritahu majikanmu, suruh kirim lebih banyak pasukan elit. Masih mau makan? Masih belum pergi? Dibiarkan begitu saja pergi? Dia cuma anak buah kecil. Dari mulutnya, tidak akan bisa mendapatkan informasi berguna. Lebih baik, biarkan dia kembali. Untuk memancing lebih banyak pembunuh datang. Lalu kita habisi sekaligus. Aku akan pesankan tiket pesawat ke negara L untukmu sekarang. Kembalilah setelah semua ini selesai. Tenang saja, aku bisa mengatasi para pembunuh sebelumnya. Juga bisa menyelesaikan masalah yang akan datang. Cara-cara mereka tak ada habisnya. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini. Aku tidak akan membiarkan diriku celaka. Dan juga tidak akan membiarkanmu celaka. Kalau begitu, kamu hati-hati sendiri. Wah, ini sudah selesai. Banyak sekali urusan. Perutku sudah lapar. Bagaimana kalau kita makan? Mau makan di mana? Pergi ke Jiangzhou, restoran barat terbaik. Bagaimana? Baiklah. Sambil merapikan pikiran untuk langkah selanjutnya. Ayo pergi. Halo, silakan masuk, 2 orang. Selamat malam, 2 orang. Silakan lihat menunya dulu. Lihat mau pesan apa. Steak Wellington medium. Tambahkan 1 lagi. Pasta truffle jamur. Sama seperti dia. Terima kasih. Baik, 2 orang. Tunggu sebentar. Minuman Anda segera akan diantarkan untuk Anda. Katanya restoran mereka enak banget. Halo, 2 orang. Pesanan kalian sudah siap. Silakan dinikmati. Makan aja. Makan aja sampai kenyang. Tunggu dulu. Kok aku rasa masakan di sini agak nggak segar ya? Bapak bercanda ya. Bahan-bahan di restoran kami semuanya segar dan dibeli hari ini. Oh ya? Ayo. Pak, maksud Bapak apa? Nggak ada maksud apa-apa. Aku mau kamu gantiin dengan yang baru. Ada masalah? Baik, Pak. Oh ya, saya mau tambah 1 lobster Australia, 1 kepiting raja, 1 kaviar, dan tambah lagi truffle hitam kualitas terbaik. Harus yang dari negara L, dikirim hari ini juga. Ada masalah? Ingat ya, setiap bahan makanan yang saya pesan harus yang segar. Karena waktu kami sangat berharga. Kalau kamu sampai mengganggu waktu makan kami, kamu cuma seorang pelayan. Mana bisa ganti rugi? Baik. Saya segera. Kalau sudah baik, cepat pergi. Mereka pesan lobster Australia besar, kaviar, truffle hitam dan kepiting raja. Bahan makanan semahal itu, bagaimana mungkin bisa langsung ditemukan? Harus langsung ditemukan. Kalau tidak, mereka akan curiga. Ini kan biaya yang tidak sedikit. Uang untuk ini, saya yang bayar dulu dari kantong sendiri. Kita sekarang akan gerakan semua saluran, secepatnya dikirim ke sana. Tamu di meja itu tadi. Mereka baru saja pergi. Bahan-bahan yang kamu minta sudah dibeli semua. Sudah pada pergi aja. Tolong perhatikan situasinya, jangan ganggu tamu lain yang sedang makan. Pelayan ini kenapa? Gila ya? Lihat, bajunya masih ada saus, bentrok sama tamu, ya?
Kamu tadi jahat banget sih. Sengaja pesan banyak banget bahan makanan mahal. Untuk orang seperti badut kayak gini, memang harus begitu. Kayaknya sekarang dia udah kesel banget. Aku tebak nanti dia bakal masukin racun di masakannya. Dia itu pembunuh. Dia bakal beraksi di bar. Nanti lihat aja gimana aku nakalin dia. Ayo pergi. Aku ajak kamu makan di restoran yang lebih enak. Oh. Mau ajak aku makan di mana? Ah, santai aja. Pilihan ketat Shaolin. Pasti enak. Ayo, naik mobil. Tempat ini kelihatannya kotor banget ya. Kamu mau bawa aku kemana? Takut apa? Takut aku jual kamu? Tapi tempat ini, kelihatannya juga, kayaknya gak ada makanan enak. Nah, kamu nggak tahu kan, kedai yang beneran enak. Biasanya sembunyi di gang-gang kayak gini. Nah, ini dia tempatnya. Cepetan jalan, nanti nggak dapat nomor antrian. Duduk dulu. Lin Feng. Huh? Makanan enak yang kamu bilang. Ya ini? Iya. Wah, tempatnya jelek banget ya. Mejanya aja nggak bersih. Nona, jangan lihat tempat kami ini sederhana aja. Tetangga lama di sekitar sini sudah belasan tahun makan di sini. Bos, nggak usah dihiraukan. Seperti biasa. Siap. Kamu yakin ini bisa dimakan? Kebersihannya terjamin nggak? Santai aja, kamu aja udah makan di warung tenda. Masih peduli kebersihan apa? Apa Tatika? Apa Tatika? Ayo, minum teh dulu. Mereka melayani dengan cepat. Minum aja. Pesanan Anda sudah lengkap. Selamat makan. Terima kasih. Coba. Cepetan coba. Cepat. Bagaimana? Benar kan? Aku tidak bohong? Enak. Enak banget. Makan lebih banyak. Aduh, pelan-pelan dong. Lagi pula tidak ada yang berebut denganmu. Ah. Hei bos, Sudah lama sekali, seorang biasa, bahkan tidak bisa diselesaikan. bos dia ini aneh. Jangan cari-cari alasan kali ini, selesaikan mereka untukku. Iya bos. Kalau tidak, bawa kepalamu untuk menemuiku. Dia ini aneh. Kali ini kita bertiga bekerja sama, harus menangkap mereka. Jangan kecewakan bos. Serahkan saja pada kami. Kami jamin mereka mati tak berkubur. Mereka itu, serang. Benar-benar tidak peka. Aku belum makan nasi ini. 3 orang mau makan apa? Masih mau kabur? Kumohon maafkan aku. Sudah kenyang? Pulang. Kumohon maafkan aku, kumohon. Ya ampun. Anak muda ini terlalu hebat. Cahaya emas yang tadi itu darimu, bagaimana bisa? Mau tahu? Rahasia. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Aduh, sakit banget. Ayo, sayang. Pulang. Ayo. Sayang, kamu pulang dulu.
Aku masih ada urusan. Urusan apa lagi yang kau punya? Jangan-jangan kau mau, selingkuh lagi. Tenang saja, suamimu ini kan pria paling setia di kota Jiangsu. Kalau begitu jangan pulang terlalu malam. Ya, pergilah. Sepertinya orang-orang ini tidak berniat, membiarkanku. Sekarang juga temui aku di Jalan Lama, Ji. Saya, Pojun. Hormat, Tuan. Saya beri kamu 3 hari. Basis rahasia An Yinsi gali untuk saya. Baik, Tuan. Pergilah. Tuan, ada satu hal lagi. Ini adalah Long Sui Chidan. Dapat menyembuhkan racun dingin Anda. Sepertinya saya sudah pulih. Kekuatan 7 naga. Selamat, Tuan. Sudah bangun. Coba cepat masakan saya. Duduklah. Ini semua kamu yang buat? Iya. Bagaimana? Masih cocok dengan selera kamu, kan? Saya mau bicara sesuatu dengan kamu. Mulai hari ini, saya adalah pengawal pribadi kamu. Akan mengikuti kamu kemanapun. Selalu di sampingmu. Tidak perlulah. Hanya dengan cara ini, baru bisa menjamin keselamatanmu sepenuhnya. Terserah. Asal jangan merepotkanku. Baik. Itu kan Qin Zong? Yang di sampingnya itu kan menantu yang tinggal di rumah mertua. Iya, kenapa hari ini masih ikut ke kantor? Wah, ini kan Qin Zong. Datangnya tepat waktu. Jadi aku nggak perlu menyuruh orang menjemputmu. Qin Yaozu, kenapa kamu duduk di sini? Berdiri. Grup Qin ini posisi direktur utama. Sudah saatnya aku yang duduk di sana. Apa katamu? Qin Fei Xue. Kamu ini perempuan. Dengan hak apa memegang bisnis keluarga Qin? Satpam, keluarkan dia dari sini. Qin Fei Xue. Jangan buang-buang tenaga. Para pemegang saham perusahaan hari ini sudah sepenuhnya berada di pihakku. Mulai sekarang, kamu sudah tidak punya kekuasaan lagi. Hanya dengan dirimu, bisa membujuk pemegang saham perusahaan untuk berbalik? Mimpi di siang bolong. Para pemegang saham perusahaan sudah lama tidak suka dengan sikapmu yang otoriter, sedangkan aku justru bisa memberi mereka sebuah syarat yang sangat menguntungkan. Syarat? Syarat apa yang bisa kamu berikan kepada mereka? Uang? Kekuasaan? Sepertinya kamu tidak punya keduanya. Qin Fei Xue. Jangan meremehkanku. Apakah ini mimpi di siang bolong? Nanti kamu akan tahu. Direktur Qin, apa kabar? Lihat, kamu sudah bukan presiden grup Qin lagi. Kedua orang ini adalah pemegang saham inti perusahaan. Persentase saham kami sudah mencapai 51%. Tepat 2 poin lebih banyak darimu. Mulai hari ini, perusahaan aku yang pegang kendali. Aku sarankan kamu cepat-cepat pergi sana, kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Bapak Qin, orang bijak tahu kapan harus menyerah, jangan melawan lagi. Betul. Kami selanjutnya akan mendukung Tuan Muda Qin sepenuhnya untuk memimpin perusahaan. Qin Yaozu, ku beritahu kamu, kamu sedang bermimpi. Bermain sandiwara nggak cari yang profesional sedikit. Lin Feng, apa katamu? Apa kataku? Lin Feng. Qin Xiao, kita harus gimana? Cuma trik receh, berani banget nipu orang. Kamu mau apa?
Grup Qin bukan tempatmu untuk berbuat semaumu. Berbuat semaumu. Menurutku, justru kamu yang berbuat semaumu. Emang benar, kayak lumpur gak bisa ditempelin di tembok, kakek sia-sia menyayangimu. Kamu mempermalukan keluarga Qin. Kalian, di mana kalian menyembunyikan pemegang saham yang asli? Bicara. Kami cuma terima uang dari Qin Shao, datang buat akting. Ya, kami tidak tahu apa-apa. Satpam, bawa ketiga orang ini, seret keluar untukku, serahkan ke polisi. Sesuai dengan pemerasan dan pemalsuan dokumen perusahaan, ditindak tegas. Qin Fei Shui. Aku kan adik kandungmu. Kami tidak akan berani lagi keluar menipu orang. Kumohon, maafkan kami. Dasar tidak berguna. Cukup pandai bersembunyi. Ada apa? Ada orang di balik penyekat. Direktur Zhang, Direktur Li. Qin Yaozu berani menculik pemegang saham? Diam di sini, jangan bergerak. Qin Yaozu, kau tidak bisa kabur. Lin Feng, jangan ikut campur urusan orang. Kok kejadian lagi begini? Liftnya kan sudah datang. Ngapain naik tangga? Mau lari kemana lagi? Lin Feng, aku ini keluarga Qin. Kau berani sentuh aku? Anggota keluarga Qin? Kamu ingin merebut kekuasaan memalsukan dokumen pemegang saham mengurung Direktur Li dan Direktur Zhang bekerja sama dengan pihak luar untuk merugikan perusahaan. Kamu pantas disebut anggota keluarga Qin? Direktur Qin, Tuan Lin. Kami semua dipaksa. Semua ini dipaksa oleh Direktur Qin. Sayang. Lin Feng. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, lepaskan kami sekarang juga. Kalau begitu, suruh orang di belakangmu keluar dan menghadapku. Kamu berani-beraninya kamu memukulku. Orang-orangku sudah datang. Maaf saya terlambat, Tuan Muda Qin. Pemimpin An Yinsi. Inikah yang kamu sebut ancaman terbesar? Benar mereka itu. Tuan Muda Qin lihat situasinya, harus tambah bayaran. Tidak masalah. Cepat selesaikan mereka. Berapapun uangnya, aku berikan. Qin Fei Shui, Lin Feng. Kalian sekarang berlutut dan memohon padaku. Aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Lin Feng, Qin Fei Shui. Tidak menyangka, kan? Orang-orang dari An Yinsi. Aku yang sengaja memanggil mereka. Apa? Tempat parkir, restoran barak dan warung makan. Semuanya atur untukku. Qin Yaozu. Aku sebenarnya di mana menyinggungmu? Kamu mau menempatkanku dalam bahaya maut seperti ini? Qin Fei Shui. Segala yang kamu miliki, seharusnya milikku. Kakek memihakmu, memberikan grup itu untuk kamu kelola. Bahkan kamu, menantu yang masuk keluarga, bisa menginjak-injakku. Sedangkan akulah satu-satunya keturunan laki-laki keluarga Qin. Akulah pewaris grup Qin. Karena kau boros dan tidak berguna. Tidak bisa ditolong. Kamu pikir kamu hebat? Aku beritahu kalian, hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Pemimpin, maaf merepotkanmu. Cepat habisi mereka. Dasar anjing yang tidak tahu balas budi. Hari ini, aku akan mewakili kakek untuk membersihkan keluarga ini. Membersihkan keluarga? Kalian sendiri saja dalam bahaya? Berani-beraninya bicara besar. Hanya dengan besi tua dan sampah di tangan kalian ini. Bisa mengancamku? Besi tua dan sampah? Wahahaha, kau ini benar-benar jago mengobrol omong kosong. Tembak, tembaki mereka sampai jadi saringan. Berhenti. Siapa yang berani menembak? Hamba, Ho Jun, hormat kepada pemimpin istana. Apa? Dialah pemimpin istana? Hamba, Kepala An Yinsi. Hormat kepada pemimpin istana Yama. Dia ternyata pemimpin istana Yama. Bangunlah semuanya. Pemimpin istana. An Yinsi mendengar Anda akan bertindak.
lalu menyerahkan diri ke istana Yama. Bisa tunduk pada pemimpin istana adalah kehormatan bagi hamba. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Seorang menantu yang masuk keluarga, bagaimana mungkin dia pemimpin istana? Kurang ajar. Berani-beraninya tidak sopan pada pemimpin istana. Yang tidak bisa kudapat, kau juga jangan harap bisa mendapatkannya. Tidak tahu hidup mati. Qin Yaozu. Hari ini kamu, semua kejahatanmu terbukti dengan bukti yang kuat. Masih ada yang ingin kamu katakan? Ternyata Qin Yaozu. Tidak heran sebelumnya perusahaan selalu bermasalah. Kejam sekali, bahkan sepupumu sendiri ingin kamu bunuh. Qin Feishue. Lin Feng. Aku tidak berani lagi. Lepaskan aku, tolong. Qin Feishue. Demi menghormati kakek. Lepaskan aku kali ini saja tolong. Tuan Qin sudah datang. Kakek, Anda datang. Anak durhaka, bagaimana aku mengajarimu? Apakah kamu tidak malu pada leluhur? Kakek aku. Ayo, ikat dia. Serahkan ke polisi. Kakek jangan. Keluarga Qin tidak punya orang sepertimu. Orang yang tidak tahu balas budi. Kakek. Tuan Kuil, bawahan apa lagi yang bisa hamba lakukan untuk melayani Anda? Semua bisnis pembunuh di Jiangzhou, semuanya diserahkan padamu. Ya, saya patuh. Ayo, cepat pergi. Bapak Lin, terima kasih banyak telah berkali-kali melindungi Fei Shui, juga mengungkap kejahatan Qin Yaozu, menyelamatkan grup Qin. Bapak, Anda tidak perlu sungkan dengan saya. Kita sudah menjadi satu keluarga. Lin Feng, kamu masih punya berapa banyak rahasia yang disembunyikan dari saya? Ini. Nanti pelan-pelan ku beritahu. Kamu hanya perlu ingat, saya masih itu menantu yang tinggal di keluarga istri Lin Feng. Ayo pergi, pulang ke rumah. Ayo, pergi. Xiao Feng, untung ada kamu kali ini. Jasamu tak tertandingi. Aku berencana memberimu mengadakan pesta perayaan, biar semua orang tahu statusmu. Baik, mengikuti keinginan kakek. Bagus. Kalau begitu, kita tetapkan 3 hari lagi. Selamat. Kamu juga datang. Memang bagus. Datang. Mulai. Datang. Direktur Qin, Tuan Lin, selamat. Pemimpin Kuil, selamat atas kebangkitan baru keluarga Qin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat, Direktur Qin. Semoga keluarga Qin berkembang dengan kokoh. Ini hadiah kecil, hanya sebagai tanda hormat. Wali kota Qian terlalu sungkan. Kota Utara, Kepala Keluarga Zhao. Kami ucapkan selamat kepada pemimpin kuil. Selamat atas terselesaikannya krisis keluarga Qin. Wang Jingtian dari grup Wang, kami ucapkan selamat kepada pemimpin kuil. Selamat untuk keluarga Qin atas ekspansi ke luar negeri. Kepala Keluarga Murong dari Jiangnan. Kami ucapkan selamat kepada pemimpin kuil. Selamat untuk keluarga Qin. Tetap memimpin industri. Yang Tiandu dari grup Huan Chiu, selamat kepada Tuan Kuil. Selamat kepada Direktur Qin atas penumpasan Anyingxi. Selamat, Tuan Kuil. Selamat, Tuan Kuil. Dan bersama Direktur Qin memimpin keluarga Qin, dan bersama Direktur Qin memimpin keluarga Qin, semoga sukses besar, semoga sukses besar. Bagus. Bagus keluarga Qin selalu menyambut mitra yang tulus. Terima kasih, Tuan Kuil. 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 Ya ampun, Terima kasih, ini Tuan Kuil. semua adalah Terima kasih, yang terbaik Tuan di Kuil. dunia. Keluarga bangsawan ternama bahkan semuanya datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan Lin. Sebelumnya saya pikir dia naik jabatan, karena Direktur Qin sekarang baru tahu kami buta mata. Sangat cocok ya. Bagus sekali. Fei Shui akhirnya menemukan orang yang bisa dipercayai seumur hidup. Aku akhirnya memulihkan semua kekuatan. Kedepannya, dunia akan menjadikanku raja.